Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah di handphone, baik itu hardware maupun software, dan caranya bisa offline dan online ya. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nekat Jepara. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan di video kali ini ya. Di saat ini di meja TNC ada handphone Redmi Note 12 ya. Redmi Note 12 kondisinya adalah seperti ini ya, tersangkut gambar pola ataupun verifikasi akun sebagai gantinya. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layar yang sebelumnya dibuat, dilakukan hard reset dengan metode tombol kombinasi oleh pemilik handphone ya. Tetapi di akhir settingan muncul seperti ini, gambarkan pola ini tidak bisa kita masukkan untuk polanya. Ada alternatif, gunakan akun Google saya gantinya. Apabila ingat, di akun Google yang sebelumnya ada di handphone ini dapat dimasukkan di email ataupun nomor telepon di sini. Kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password dan handphone bisa disetting ke pengaturan setelahnya itu, kemudian bisa dipakai kembali ya apabila sudah masuk ke menu utama. Tetapi jika tidak ingat seperti di halnya handphone ini ya, tersangkut verifikasi gambarkan pola dan posisi di handphone ini adalah, apa namanya, sudah di HyperOS ya, HyperOS. Dan untuk HyperOS-nya itu sudah, mungkin keamanan terbaru. Karena apa, untuk sebelumnya sudah saya pelajari dari berbagai macam cara saya pelajari dari, ini itu, dari berbagai macam, intinya, berbagai trik-trik ya, ya seperti video-video saya sebelumnya, di HyperOS, terakhir kali saya membuat video di HyperOS 1.0.7.0 ya, ini mungkin di, atasnya untuk versi, HyperOS-nya. Karena hal tersebut tidak bisa saya lakukan untuk pembuatan video tanpa komputer, maka ini harus kita selesaikan di kali ini dengan, bantuan komputer ya, karena untuk HyperOS-nya mungkin sudah terbaru di Redmi Note 12 ya. Oke, untuk Redmi Note 12, sudah saya sedikit pelajari, itu menggunakan, touch point ya, karena ini, apa namanya, untuk caranya itu dengan mode EDL ya, ataupun, chipsetnya mungkin ini Qualcomm ya, oke. Chipsetnya Qualcomm dan akan kita selesaikan di, komputer. Oke, kita menuju ke TKP. Untuk itu, untuk handphone, saya kondisikan terbongkar dulu ya, agar, bisa melakukan, test point ya. Oke, untuk itu akan saya bongkar handphonenya dan kita menuju ke TKP, ke tampilan komputer. Baik ya, kita sudah di TKP. Untuk handphone sudah saya bongkar karena akan menggunakan test point ya. Oke, untuk kepastian daripada ini ya, tipenya kita menggunakan minimal ADB passboot ya. Kita buka untuk minimal ADB passboot dulu, kemudian kita ketikkan passboot get war product. Handphone kita matikan, kemudian kita masuk ke menu passboot ya. Oke, sudah, nonaktif, kita tekan, power dan volume bawah untuk menu passboot ya. Oke, sudah masuk ke menu passboot. Kemudian kita colok dulu untuk handphonenya. Oke ya, untuk driver sudah saya install. Di sini sudah terbaca Android bootloader interface. Kemudian eh, kita klik enter ya. Oke, akan muncul produknya adalah Topaz. Produknya adalah Topaz seperti ini ya. Oke. Lalu kita menggunakan unlock tool. Kita buka dulu untuk unlock toolnya. Sambil menunggu unlock tool terbuka, kita cabut dulu untuk handphonenya. Di sini tadi kodenya Topaz ya.
dan kita cabut saja baterainya, kemudian kita pasang kembali. Kita tunggu terbukanya unlock tool. Oke, sudah muncul unlock tool. Kita masukkan ID dan password kita ya. Di sini akan kita gunakan test point. Di sini sudah saya buka untuk test pointnya ya. Untuk letak test point berada di sini. Kita bongkar handphonenya dulu, kemudian menggunakan pinset kita hubungkan kedua titik yang berada di bawah kamera ya. Berada di bawah kamera yang ini, titik 2 yang berada di bawah kita hubungkan, kemudian kita colok saat eksekusi nanti. Oke, unlock toolnya sudah terbuka, kita masukkan ID dan password kita. Akan muncul seperti ini ya, saat ini untuk unlock tool, kita tunggu terbukanya agree ya, kita klik di agree, kemudian unlock tool akan loading dan terbuka. Kita tunggu sebentar untuk terbukanya unlock tool, handphone kondisinya seperti ini tadi ya, untuk baterai dipasang saja. Kita tunggu terbukanya unlock tool, dan untuk letak test point-nya berada di sini. Kedua titik ini kita hubungkan ya. Oke, sudah terbuka unlock tool. Kita menuju ke brand MI, paling nomor 1 ya, paling ujung sendiri. Kemudian kita klik di security. Kita ketikkan di kolom pencarian Redmi Note 12. Oke, akan muncul seperti ini ya. Paling atas sendiri Redmi Note 12 4G dengan kode Tapas. Ini tadi kodenya Topaz ya. Untuk kodenya Topaz, tetapi di sini tidak tersedia untuk Topaz. Ini sudah dijadikan satu ya untuk Topaz dan Tapas. Kita klik di Redmi Note 12 4G EDL. Kita klik. Kemudian kita pilih di iris FRP ya. Di sini ada iris FRP. Ini untuk driver Qualcomm jangan sampai lupa diinstal ya, Snapdragon ya. Snapdragon-nya jangan sampai lupa diinstal untuk driver Qualcomm Snapdragon-nya. Kita klik di iris FRP, kemudian di sini akan muncul iris FRP DL ya. Kita siapkan dulu pinset, kemudian kabel USB ya. Setelah muncul waiting for KD loader 9008, kita test point-nya tadi kita hubungkan, kemudian kita colok menggunakan kabel USB. Oke, sudah terbaca di unlock tool dan berjalan untuk eksekusi ininya ya. FRP-nya sudah selesai. Iris FRP oke. Kita coba lihat ya, di sini sudah rebooting oke. Handphone dengan sendirinya reboot, kita cabut untuk kabel USB-nya. Dan kita letakkan sambil berbincang sebentar ya. Oke, di sini beberapa kali saya coba untuk di Redmi Note 12. Untuk kemarin Violet ya, entah kenapa itu tidak bisa support, tetapi kali ini bisa. Mungkin perbedaan HyperOS ataupun apa ya, kurang tahu. Yang intinya di sini untuk HyperOS sudah muncul dan iris FRP-nya oke, rebooting oke ya. Coba kita setting. Yang ingin download apa namanya unlock tool bisa lihat di deskripsi di bawah ya. Dan ini jangan lupa install driver Qualcomm. Yang ingin apa namanya eksekusi itu wajib install driver Qualcomm. Di sini kita setting dulu untuk handphonenya ya, apakah memang sudah bisa terbebas untuk FRP-nya di HyperOS ya. Nanti kita cek untuk HyperOS-nya
di tingkat berapa ya, karena untuk senam jari saya tidak sukses ataupun tidak ada jalan, sudah muncul kata lewati. Oke, sambil menunggu ini selesai, kita sedikit bertukar pengalaman atau share. Bagi yang ingin download atau unlock tool bisa lihat di deskripsi. Yang ingin aktivasi bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi ya. Karena untuk unlock tool aktivasinya berbayar. Untuk itu harus menggunakan aktivasi. Ingin aktivasi ataupun jasa remote bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan deskripsi. Intinya apabila ingin ya, yang ingin apa namanya, aktivasi ataupun jasa remote bila menemui kasus sama bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi untuk menangani, kasus semacam ini ya, karena tanpa komputer ini tidak bisa. Sudah saya pelajari sebelumnya dan susah ya. Di sini sudah selesai pengaturannya. Nanti kita cek untuk HyperOS-nya di HyperOS berapa ya. Oke, sekali lagi yang ingin aktivasi unlock tool ataupun yang ingin jasa remote bisa menghubungi nomor yang saya sisipkan di deskripsi. Untuk link unlock tool berada di bawah, kemudian driver Qualcomm berada di bawah juga. Kita coba cek di pengaturan tentang telepon. HyperOS-nya yaitu di 2.0.1.0 ya. Oke. Oke, HyperOS-nya ini tidak bisa kita selesaikan dengan senap jari ya. HyperOS-nya 20.0. Oke, untuk video kali ini semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan untuk like, comment, dan subscribe. Yang sudah like, comment, dan subscribe di channel saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah berlimpah serta berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari Teknisi Nekat Jepara, salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.